Tuhan tununuan ke Tuhan kagu kesempatan dot kesehatan datinan mungkin hara di antara dati kapio sehat nga minoy ka sa diti sebab hara kalangadan de ginaw mungkin dot hara di antara dati ti dot minoy hirkat ti gereja dot dengan membawa beban masalah pergumulan dan kehidupan ngayakinilah bahwa Tuhan akan mengembalikan kekuatan. Tuhan akan terus akan memulihkan keadaan kita. Sebab penderitaan itu bukannya berterusan, tapi adalah satu proses dari Tuhan. Pensaan itu lunnya akan mengalami ada pemprosesan di awagat tiga pasion nga. Siapa pasti Tuhan akan mengembalikan kekuatan, menguatkan kita untuk menghadapi keadaan diri. Oke, baina na pati pertama na po subtema na po pertama na po dan takabasa nga tentang identity gereja. Sesi kedua na pa nga kasadap sesi kedua ako na pasampuran ni dilipan na tuwa to akon kadaw bahagian. Nga inapay sisi kasadap nga saya berbicara tentang identity krisis identity. Baina na pa nga mengangat ako dati dot iso at subtema pemulihan identity. Itong na pala to memang dat itong at kehidupan na tulun dalam keadaan berdosa. Nga ada waktunya Tuhan untuk memulihkan keadaan. Proses Tuhan bukan mudah. Gisam pagidot hara tulun da gumiros. Sebab dot aiso damai de benteng pertahanan de jiwa dau. Sebab aneu kemampu dengan masalah. Nga saya percaya Tuhan menguatkan. Oke, next. Manusia, maaf asal pengantar tengah saya akan ulang-ulang dari pertama, kedua, ketiga saya ulang. Sebab ini adalah identiti kepada tulun tu serupa dengan gambar Allah. Nah, manusia diciptakan menurut gambar dan rupa Allah. Dengan maksud supaya itulun apa dengan ada dapat dia udah memiliki berhubungan, berkomunikasi dengan Allah. Komunikasi atau hubungan tulun dengan manusia itu adalah komunikasi teologis. Di kemayon teologis. Teologis na pentingnya sesuai di kerahian na kinarahingan. Ketepatan. Gal tapi di keinginan na Tuhan. Cara Tuhan, cara pikir Tuhan. Sifat-sifat na Tuhan, atribut na Tuhan. Kemayon na teologis. Jadi inapai komunikasi da tulun ataupun hubungan da Tuhan dengan manusia yang serupa gambar Allah itu adalah komunikasi teologis. Karena berdasarkan penyataan Allah. Penyataan Allah seperti secara umum penciptaan dunia. Penyataan Allah secara khusus dirinya sendiri melalui Yesus Kristus yang ada dalam firman Tuhan. Jadi orang percaya hanya menikmati penyataan khusus ini dalam firman Tuhan. Tapi semua orang menikmati penyataan Allah secara umum. Yaitu melalui ciptaan. Tapi ada orang yang buta, yang tuli ataupun yang saya cakapkan krisis identitas kesedap itu setahu tentang keberadaan Allah, tahu siapa pencipta dunia, tahu isai minum saya pemagunannya, tetap menindas kebenaran, tetap berdalih, tetap melecehkan kebenaran firman Tuhan. Nah, dengan kata lain, manusia diciptakan harus berteologia. Di kemen berteologia mesikul, tidak semestinya. Berteologia berarti itu terus-menerus belajar mengenal Tuhan, terus-menerus bersekutu dengan Tuhan, terus-terus belajar tentang bagaimana mencari kehendak Tuhan. Ini berteologia. Akan kaimai napa sikul atau teologi berteologi metiaulok kah? Piahi korom ngahari teologi akan kukian itu pada waktu dia memberi persembahan dia sedang berteologia, dia sedang melakukan kehendak Tuhan. Nah,
Dengan kata lain, manusia itu diciptakan harus berteologia. Manusia tidak berteologia adalah bertentangan dengan maksud Allah dan sifat Allah. Karena kenapa bertentangan dengan maksud Allah? Tujuan Allah menciptakan kita, memuliakan Allah. Tujuan Allah kepada kita adalah harus menikmati, memiliki sifat-sifat atribut Allah dalam hidupnya. Jadi orang yang tidak berteologia untuk dengan memuliakan Tuhan, dengan menikmati, betul-betul ingin berusaha menikmati sifat-sifat Allah dalam hidup kita adalah bukan orang Kristen. Allah telah mengkomunikasi bagi dirinya sendiri dan kehendaknya melalui penyertaan ciptaan itu pembangunan. Anggi sambidat menurut tengah tulun-tulun pentingnya melodi berfilsafat melalui penyertaan penciptaan dunia yang ada di dunia ini, semua yang ada di dunia ini manusia boleh berilmu pengetahuan. Jadi tidak ada yang kita banggakan dengan diri kita sendiri, kita berilmu karena semuanya adalah karena Tuhan. Nah, next manusia adalah makhluk yang rasional, yaitu memiliki kemampuan, kemampuan berpikir mengenai nunu itu kita dan apa yang tidak terlihat, termasuk boleh berpikir tentang kewujudan Tuhan, pribadi yang melebihinya karena haro rasio haro telaan membeza menilai kemudian berasio, haro perasaan dan berkehendak. Tuhan mau supaya kehendak kita itu Dia menaruhkan kehendak pada diri kita semua supaya kehendak itu selaras dengan kehendak Allah. Kehendak yang Tuhan taruhkan, keinginan dan kehendak yang Tuhan taruhkan dalam diri kita itu Tuhan mau serupa dengan gambar Allah, itu sesuai di kehendak kehendak Tuhan. Nah, manusia juga adalah makhluk berhati nurani kemoyonku di kesedap. Tapi asal nama benteng kekuatan hati nurani bila-bila sejak hati nurani kita melanggar perintah Tuhan. Kita melawan dengan hati nurani kita. Kita tidak boleh taat pada hati nurani kita. Dan itu dapat karena manusia juga bukan saja memiliki hati nurani, itu dapat mengontrol pikiran, pemusaraan, perasaan, kehendak, keinginan dati manusia. Karena itu manusia adalah makhluk atau agent moral sebenarnya. Manusia juga adalah makhluk spiritual atau makhluk di rohani, yaitu makhluk yang memiliki kemampuan beragama. Sehingga manusia sepatutnya mengakui adanya yang tertinggi dalam dunia ciptaan. Tertinggi angkasawan. Tuhilo sawat pekerjaan kalah sa ako, takataki lah sa ako. Isay pekerjaan